Untuk menggerakkan hati seorang pria, kamu harus belajar menghargai siapa dirinya dan apa yang telah ia kerjakan. Banyak para istri yang secara teoritis tahu bahwa suami mereka tidak mungkin sempurna. Tetapi pada kenyataannya, mereka benci pada fakta bahwa suami mereka tidak sempurna. Ketika si suami menjadi suami yang biasa-biasa saja, mereka kecewa. Meski suami sudah berulang kali membuktikan siapa dirinya, begitu muncul sebuah masalah baru, banyak wanita langsung tidak dapat melihat semua hal positif yang telah dilakukan oleh suaminya selama itu. Mereka hanya melihat apa yang belum dilakukan oleh suaminya. Yakobus pasal yang ketiga ayat yang kedua seharusnya dapat mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan keluarga. Kita semua bersalah dalam banyak hal. Perhatikan kata semua dan banyak. Tidak ada pasangan suami istri yang dapat menghindari realitas ini. Kita semua, termasuk suamimu, bersalah dalam banyak hal. Hidup dengan seorang pria berarti hidup dengan seseorang yang pasti akan mengecewakanmu. Bukan hanya dalam satu atau dua hal, melainkan dalam banyak hal. Karena setiap istri itu menikah dengan seorang pria yang tidak sempurna, maka setiap istri pasti akan mendapatkan kekecewaan dalam pernikahan mereka. Apakah kamu akan menilai suami dengan berpatokan pada berbagai kekecewaan ini, ataukah kamu akan berdoa supaya Allah membukakan matamu pada hal-hal positif yang kamu anggap biasa, yang telah dilakukan oleh suamimu dan yang sering kali kamu abaikan? Renungkan hal ini dengan cermat dan jujur. Begitu kamu menikah dengan seorang pria sejati, kamu harus belajar melepaskan pengharapan-pengharapan tertentu. Pria sejati akan melakukan dosa. Pria sejati akan memiliki sisi-sisi yang kasar. Pria sejati muncul dengan kelemahan yang nyata dan dengan kekurangan dalam pengetahuan atau kemampuannya. Jika kamu tidak ingin menikah dengan seorang pria sejati, atau jika kamu akan membenci fakta yang tidak menyenangkan bahwa suamimu adalah pria sejati, bukan pria sempurna, maka jangan pernah menikah. Ketika kamu menikah dengan seorang manusia yang nyata, orang itu akan melakukan berbagai kesalahan terhadapmu. Kamu akan dikecewakan, kamu akan merasa frustrasi. Itulah kehidupan nyata. Tidak ada suami yang muncul dalam bentuk satu paket yang sempurna. Tidak ada suami yang dapat melakukan semua itu. Tugasmu sebagai seorang istri adalah tetap peka terhadap kelebihan suamimu. Lawanlah godaan untuk membandingkan kelemahannya dengan kelebihan suami yang lain, lalu melupakan kelebihan suamimu dan kelemahan suami yang lain itu. Jangan membenci suamimu karena kurang sempurna. Ia tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Mengapa cara pandang ini krusial jika kamu ingin memberikan suatu pengaruh yang kudus kepada suami? Para suami dapat mendeteksi kekecewaan dengan sangat akurat karena para pria sangat menghargai suatu pengakuan. Maka tiap kali mereka tidak memperoleh hal itu, mereka cenderung bereaksi seperti ini. Jika aku tidak dapat menyenangkan istriku meski sudah berusaha keras dan semaksimal mungkin, lalu kenapa aku harus berusaha lagi dengan cara lainnya? Ingat, peraturan nomor 1 agar dapat mempengaruhi suamimu adalah berhentilah menerima suamimu dengan biasa-biasa saja. Ia ingin merasa diperhatikan, istimewa, dan dihargai. Hal itu akan membawanya ke dalam suasana hati yang dapat dibentuk. Bila ia merasa dianggap biasa-biasa saja, ia akan bersikap menolak dan membenci saran-saranmu untuk mengubah dirinya. Tanpa merasa dihargai, dikagumi, dan dihormati, suamimu kemungkinan besar tidak akan pernah berubah. Dapatkah kamu melihat sisi baik di dalam diri suamimu, bahkan tatkala ia berlaku sangat buruk?
Dapatkah kamu berdiam diri cukup lama untuk melihat luka di balik amarahnya, lalu mengungkapkan sebuah pengakuan kepadanya? Jika kamu mau belajar untuk melakukan hal itu, kamu akan membawa suamimu secara langsung ke dalam dekapan tangan Tuhan.